Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan boleh bersama dengan kita. Kalau Nabi Samuel mengatakan, "Hai Ebenezer," kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita, memberkati kita hingga pada saat ini. Hingga pada malam ini kita boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita pada malam ini. Biarlah roh Tuhan boleh ada bersama dengan kita, sehingga melalui ibadah ini nama Tuhan boleh dimuliakan dan kita boleh mendapatkan berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memuliakan ibadah ini, mari kita undang kehadiran Roh Kudus boleh bersama dengan kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita puji, kita muliakan nama Tuhan dengan berjanji dari lagu Sion nomor 183, "Aku kasih Tuhan lebih." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang membawakan doa pembuka pada malam ini, kita serahkan kepada pendeta muda Erpando Tindaon. Kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan. Pada malam hari ini, khususnya di dalam malam permintaan doa, umat-umat Tuhan, Jemaat PTMC Keramat Pulo, bahkan pemirsa yang menonton pada saat ini, kami berdoa supaya perbaktian ini dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan
akan mengangkat kerohanian kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menyambut anugerah Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Emerson Jai. Kami persilahkan. Shalom saudara-saudaraku, selamat malam buat kita semua. Kita puji Tuhan pada malam hari ini, malam permintaan doa. Kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah yang kudus. Saudara-saudara, Allah kita sungguh baik. Dengan bertambah satu hari, ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kita. Saya baru saja tadi mengikuti acara pemakaman. Begitu cepatnya, hanya 1-2 hari persiapan dari keluarga yang tidak diduga sehingga mereka merasa kehilangan. Mereka tidak menduga kematian itu datang begitu cepat. Bagi kita, kematian adalah rahasia. Yang pasti bila mana kita dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan dan ditakuti. Sekali lagi mari kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami siap mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami akal budi dan hikmat, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya kami dikuatkan, dihiburkan, dipersiapkan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa di mana Yesus memberikan acara perpisahan dengan murid-muridnya. Setelah Yesus menyadari bahwa harinya sudah tiba, kepergiannya dari dunia ini kembali ke sorga, bertemu dengan Bapa, mempersiapkan satu tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17, ketika Yesus selesai keluar dari kubur setelah dia bangkit, seseorang ingin menjamah dia karena begitu sukacita. Setelah dia mendengarkan suara itu, dia kenal itu adalah suara Yesus, lalu dia katakan, "Engkau itu Tuhan." Lalu dia mau menghampiri. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalimat ini sangat penting kita renungkan pada malam hari ini. Setelah Yesus bangkit, dia mengambil kesempatan untuk naik kepada Bapa. Itu sebabnya dikatakan, "Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi Yesus tidak ada sentuhan manusia. Setelah kebangkitannya, dia naik dulu, lebih dahulu ke surga. Saudara yang kasih, ingatkah dengan doa Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa kepada Bapa di surga? Di dalam Yohanes 17, Yesus
di dalam doanya berkata, "Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yesus berdoa untuk manusia yang telah ditebusnya, agar dipersatukan manusia yang berdosa ini dengan Allahnya yang Maha Kasih, yang Maha Kudus. Dan tugas itu sudah dijalankan oleh Yesus. Sekarang apa kegiatan Yesus setelah Ia bangkit? Sesudah kebangkitannya, Ia tinggal di dunia beberapa waktu lamanya, agar murid-muridnya ini dapat menjadi biasa dengan Dia dalam tubuhnya yang dibangkitkan dan dipermuliakan itu. Dan sekarang Yesus sudah mulai bersedia mengucapkan selamat tinggal. Ia telah membuktikan kebenaran yang menjadi fakta bahwa Dia adalah juru selamat yang hidup. Saudaraku, tidak mudah untuk meyakinkan manusia berdosa ini tentang Yesus. Dan itu terjadi sampai hari ini. Berbagai bukti, berbagai kenyataan, berbagai fakta dibuat oleh sorga, dilakukan oleh Yesus. Bahkan dunia ini mempunyai sejarah, cerita tentang itu. Tapi saudaraku yang kasih, sampai hari ini ada berapa banyak manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada orang itu, "Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, Allah-Ku dan Allahmu." Ini penting, saudara-saudara. Kita harus tahu siapakah Yesus yang kita percaya, sehingga kita tidak perlu ragu untuk mengatakannya, tidak perlu ragu untuk memperkenalkannya, kita tidak perlu ragu untuk menyaksikannya. Karena sampai hari ini masih banyak orang, walaupun tadinya sudah terima kebenaran tentang Yesus, meragukan, bahkan murtad meninggalkan Yesus, saudara. Tragis pengorbanan Yesus yang luar biasa dianggap nihil. Hebatnya kuasa kegelapan menutupi hati manusia, membuat pikiran manusia kacau, sehingga mereka pemahamannya pudar tentang kebenaran. Dan itu dibuat oleh setan. Karena memang musuh yang besar adalah Yesus baginya. Pertentangan itu sudah dari sorga, saudaraku. Pertentangan besar antara Kristus dengan iblis sampai di dunia ini, dan tinggal menunggu waktu yang sudah tidak lama lagi peperangan itu akan selesai. Saudara yang kasih, dari mana Yesus naik ke sorga? Sebagai tempat kenaikan, Yesus telah memilih satu tempat disucikan yang seringkali disucikan oleh hadiratnya selagi Ia ada di atas dunia ini, di antara manusia. Dia tidak naik dari Bukit Sion, tempat kota Daud. Dia tidak naik dari Gunung Moria, tempat bait suci yang harus dihormati. Karena di sanalah Dia ditolak dan diolok-olok. Dari mana Dia naik ke sorga? Pada waktu Yesus mau naik ke sorga, dari Taman Getsemani, di kaki bukit itu, di mana Yesus sering berdoa dan menderita kesengsaraan sendirian. Dari bukit inilah Yesus naik ke sorga. Kerinduan Segala Zaman 2, halaman 487. Yesus sering bersama dengan murid-muridnya berjalan menuju Bukit Zaitun yang disaksikan oleh orang banyak. Menggunakan banyak waktu bercakap-cakap dengan mereka untuk mengulangi kembali ini setelah kebangkitannya, untuk menunjukkan siapa Dia yang sesungguhnya.
Sekarang sinar terang tampaknya memancar dari wajahnya ketika Yesus memandang dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Yesus yang melihat banyak kekurangan itu tidak mempermasalahkan mereka. Tidak mempersalahkan mereka, saudaraku, karena kesalahan dan kegagalan mereka. Tetapi Yesus dengan perkataan lemah lembut yang paling dalam merupakan ucapan yang terakhir yang jatuh ke telinga mereka dari bibir Tuhan mereka itu. Saudara yang kasih, saya yakin ini adalah satu peristiwa yang paling berkesan di hati murid-murid, di hati orang banyak setelah kebangkitan Yesus. Dengan tangan yang direntangkan untuk memberkati, seakan-akan menjamin penjagaannya yang melindungi. Pada saat sedang merentangkan tangan, perlahan-lahan Yesus naik, ditarik oleh sorga dengan kuasa yang lebih kuat daripada penarikan dunia ini. Satu awan kemuliaan menyelimuti dia dari pemandangan mereka. Dan perkataan itu kembali kepada mereka ketika pasukan malaikat yang menutupi awan menerima dia. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Pada saat yang sama turunlah kepada mereka musik yang paling manis dan paling menggembirakan dari biduan malaikat. Jadi peristiwa di atas bukit Getsemani itu, saudaraku. Pada waktu mereka melihat perlahan-lahan Yesus naik, lalu hilang dari pandangan mereka. Mereka mendengar satu bunyi nyanyian musik yang paling manis yang menggembirakan. Pada saat mereka menengadah ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kisah pasal 1 ayat 10 dan 11. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan penuh kerinduan yang besar, segenap sorga telah menantikan berakhirnya masa tinggal Yesus di dunia ini yang sudah dicemari oleh kutuk dosa. Dan kini saatnya dia tiba di sorga. Mereka menyambut dia sebagai seorang raja kemuliaan. Janji akan kedatangannya sudah dikumandangkan, sudah diumumkan oleh kedua malaikat itu. Saudara yang kasih, ia akan datang dengan awan-awan dan semua mata akan melihat. Inilah yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini satu pengharapan, janji yang luar biasa bagi saudara dan saya? Matius 25 ayat 31 firman Tuhan katakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, inilah kata Yesus, aku telah menyediakan tempat bagimu. Janji Tuhan, saudara-saudara, aku datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang peristiwa ini, kenaikan Yesus ke sorga, adalah merupakan masa perubahan dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Yang tadinya mereka orang yang kurang percaya, yang tadinya mereka berselisih faham, orang-orang yang mementingkan diri, mencari jabatan, kedudukan, berebut untuk menjadi orang nomor satu yang paling dekat dengan Yesus.
Setelah Yesus ditangkap, disalibkan, mereka berubah menjadi orang yang ketakutan luar biasa. Tetapi sekarang, setelah Yesus bangkit, setelah Yesus membawa mereka beberapa waktu untuk membiasakan diri mengenal Yesus di dalam kemuliaannya, wajah mereka yang tadinya murung sekarang berseri-seri. Yang tadinya ketakutan sekarang penuh dengan kebahagiaan yang tidak berasal dari dunia ini. Sekarang mereka penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Dan dikatakan di dalam Kerinduan Segala Zaman 2 halaman 491, dengan penuh kegembiraan mereka mendengarkan cerita ajaib tentang kebangkitan dan kenaikan Kristus ke sorga. Dan sekarang kesaksian mereka diterima oleh banyak orang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ini juga menjadi pelajaran buat kita pada malam hari ini. Kalau dulu kita ragu, ambisi, emosional, berselisih faham, terlebih tentang kebenaran ini, sekarang kita harus berubah, saudara. Sekarang yang harusnya ada pada kita adalah kegembiraan, semangat, mengabarkan Injil, bersaksi tentang Yesus, karena Yesus sudah mau datang. Dan Dia mau mengangkat saudara dan saya. Sekarang seperti murid-murid itu, biarlah kita merentangkan tangan iman kita lebih tinggi dan lebih tinggi dengan alasan yang kuat. Kenapa? Roma 8 ayat 34 firman Tuhan katakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi saudaraku, yang harusnya sekarang ini kita harus lebih semangat, lebih kuat, dan meninggikan Yesus lebih tinggi lagi. Sebab Dia sudah mati, telah bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Dia adalah pembela kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, segenap sorga sedang menunggu menyambut juru selamat di istana sorga. Ketika Ia naik, Ia memimpin jalan dan rombongan tawanan yang dibebaskan pada saat kebangkitan mengikut Dia. Ingat dalam Matius pasal 27 ada orang-orang yang dibangkitkan pada waktu terjadi gempa bumi yang dahsyat ketika Yesus masih di kayu salib. Dan pada waktu Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, maka dikatakan mereka juga ikut keluar dari kubur. Dan dalam tulisan ini, ketika Yesus naik ke sorga, Ia memimpin perjalanan itu dengan rombongan tawanan yang dibebaskan pada saat kebangkitannya. Dan bala tentara sorga dengan sorak-sorai puji-pujian, nyanyian sorga menyertai iring-iringan yang bergembira itu. Pena Inspirasi katakan, dengan kegembiraan yang tidak terlukiskan, penghulu dunia dan penguasa dan kuasa mengakui keunggulan putra kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus tiba di sorga, bala tentara malaikat tersungkur menyembah Dia. Sementara sorak-sorai dan sukacita memenuhi istana sorga. Di dalam Wahyu 5 ayat 12 dikatakan, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah masih engkau meragukan tentang Yesus? Apakah engkau masih ragu untuk mengikut jejak Kristus? Apakah engkau masih ragu berkorban untuk Yesus? Apakah engkau masih ragu untuk tetap setia meninggikan panji Kristus? Saudaraku, berhenti hari ini dipakai oleh setan, menghabiskan, menguras pikiran, tenaga, waktu, bahkan hartamu untuk hal-hal yang tidak baik. Karena Yesus sekarang ada di sorga,
sedang menunggu kehadiran saudara dan saya. Saudaraku, dari peristiwa kegembiraan sorga itu, kembalilah di bumi gema perkataan Kristus sendiri yang ajaib, yang berkata tadi dalam Yohanes 20 ayat 17, Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu. Dan Yesus sudah janjikan, Aku akan datang kembali menjemput engkau, supaya di mana Aku berada, di situ kamu berada. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi kitalah Tuhan kita naik ke sorga. Bagi kitalah Allah kita, Yesus yang kita sembah, hidup. Kenapa? Ayat yang terakhir pada malam hari ini. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah. Sebab Ia senantiasa menjadi pengantara mereka. Ibrani pasal 7 ayat 25. Malam ini saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Merendahkan hatilah kepadanya. Datang kepadanya. Jangan habiskan waktumu dengan hal-hal duniawi ini. Mungkin juga yang kita rasa hal-hal yang penting bagi organisasi ini. Karena masing-masing kita bertanggung jawab kepada Yesus. Saudaraku, mari kita kerjakan pekerjaan kita. Tugas kita, tanggung jawab kita. Yesus sudah mau datang. Semoga pada waktu kalimat yang sama disampaikan. Aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, kepada Allahku dan Allahmu. Biarlah sambutan itu nanti datang kepada kita. Ayo, kita mau pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tuhan memberkati kita. Karena ini malam permintaan doa, mari kita sedapat mungkin bagi yang bisa bertelut, kita bertelut, dan nanti doa-doa yang disampaikan boleh disambung di dalam waktu kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan memuji memuliakan Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami. Terimalah puji-pujian dari anak-anak-Mu. Tuhan, kami menyadari kami manusia berdosa. Kami banyak kelemahan, sering kami terjatuh tergelincir dalam pencobaan. Sekarang kami mau datang kepada Tuhan karena kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kami dan siap untuk mengampuni. Dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami datang kepada Tuhan karena kami tahu Engkau adalah Bapa kami, Allah kami, sahabat kami, yang siap mendengar keluh kesah kami. Pada jam ini Tuhan kami datang kepadamu, memohon untuk memberkati jemaat-Mu, suami istri, orang tua anak-anak, memberkati mereka di dalam pekerjaan, memberkati mereka dalam usaha, anak-anak dalam pendidikan. Bila mana mereka menghadapi pergumulan-pergumulan, Tuhan akan campur tangan. Bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan bagi mereka yang sedang dirundung malang, Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam semua program pelayanan kami, penarikan jiwa, demikian juga dengan membangun Ka'bah Tuhan. Tuhan campur tangan.
Kami berdoa untuk pimpinan kami dalam pelayanan ini, di organisasi kami. Urapi mereka, ingatkan mereka tanggung jawab yang kudus yang Tuhan sudah percayakan, baik kepada kami para gembala, demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pimpinan kami di pemerintahan juga, berkati mereka. Terlebih Tuhan di masa-masa yang sulit sekarang ini, masa pandemi ini, Kau berikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas dan juga tanggung jawab, dan kami masyarakat boleh memberikan dukungan untuk membawa kebahagiaan bagi kami bersama. Bapa di sorga, mungkin pada saat ini masih ada permohonan dari anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendirikan telinga-Mu. Bapa, sekali lagi terima kasih atas berkat Tuhan yang kami nikmati malam ini, ibadah kami pada malam hari ini, kehadiran-Mu kepada kami pada malam hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, firman-Mu Engkau meteraikan di hati kami, agar boleh berbuah melalui perbuatan dan tingkah laku kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kehidupan kami dari sekarang sampai bertemu Yesus pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh disegarkan, dikuatkan oleh pekabaran yang telah kita dengarkan. Untuk menyambut pekabaran itu, marilah kita membuka lagu Sion kita nomor 139. Ingatkanlah nama Yesus. Untuk menutup ibadah kita, mari kita persatukan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh patut kami bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah Tuhan bagi kami. Sekalipun kami di dalam situasi seperti sekarang ini, di mana ada wabah yang melanda dunia ini,
termasuk negara kami. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan melindungi, memberkati kami, mengasingkan kami, sehingga kami boleh datang menghampiri tahta Tuhan yang kudus melalui ibadah kami pada malam ini. Biarlah anugerah Tuhan bagi kami, melalui pekabaran firman Tuhan kami boleh teguhkan di dalam iman. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, memberkati kami sepanjang saat tengah minggu bekerja yang akan kami lalui, memberkati kami di dalam usaha pekerjaan, agar kami boleh tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kami menghimbau seluruh anggota Jemaat Kramat Pulo untuk boleh memberikan persembahan maupun persepuluhan ucapan syukur melalui rekening yang ada di bawah ini maupun yang ada di info jemaat. Demikianlah ibadah kita, Tuhan memberkati. Amin.